Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bibeter, bertemu lagi nih sama aku Reina dan juga udah ada rekan aku. Nama aku Erni Rohaini. Iya, untuk sekarang ya hari ini kita akan membahas tema yang mungkin lagi tren gitu ya, yaitu Betul. marriage is scary. Pernikahan itu menakutkan. Mungkin juga banyak dari kalian gitu ya yang merasa bahwa pernikahan itu menakutkan ya. Ya, bener banget. Karena saya lihat dari data ya, Iya. ternyata banyak banget nih orang-orang yang mikir kalau misalkan pernikahan itu hal yang menakutkan. Karena pertama, mungkin tanggung jawabnya yang akan diemban di kemudian hari, gitu. Terus, jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang ini, gitu. Iya, benar banget. Dan kita tuh nggak sendirian ya. Di sini kita udah bersama narasumber kita, yaitu ada Pak Ustadz Derli. Halo Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Hah? Alhamdulillah. Ya scary lah. Scary banget, Pak. Iya, sekali banget. Ada yang genting-genting nih Pak ya. Iya, betul. Sekarang tuh kita akan membahas tentang pernikahan itu yang menakutkan Pak. Kalau bahasa sekarangnya tuh marriage is scary. Iya, betul. Nah, mungkin untuk pertanyaan awal nih Pak, yang sangat umum gitu. Iya. Kenapa sih pernikahan itu dibilang sangat menakutkan di era ini? Karena banyaknya kasus-kasus kayak misalnya nih, yang baru-baru ini kayak adanya pembunuhan lah, atau misalnya dari pihak laki-laki tidak dapat bertanggung jawab gitu terhadap perempuannya. Nah, kira-kira untuk meminimalisir hal tersebut, dari Bapak ada masukannya mungkin gitu? Seharusnya ditanyain sama yang takut dengan pernikahan. Kalau ditanyakan kepada yang sudah nikah mah, jawabannya pasti nggak menakutkan, menyenangkan. Marriage is fun gitu ya. Oh, mantap. Iya. Jadi memang pandangan anak muda zaman sekarang tuh pernikahan itu menakutkan Pak Ustadz. Terus juga ada sih yang bilang marriage is fun, tapi itu tuh cuma beberapa doang. Nah kebanyakan tuh yang pada ke stereotipnya tuh pernikahan itu menakutkan. Iya. Iya. Artinya pertanyaan itu ditanyakan kepada orang yang takut dengan pernikahan. Why? Tapi Kan begitu kan? Kenapa dia takut nikah? Dia mengatakan kan pernikahan scary kan, married scary gitu kan, takut. Kenapa? Nah, kalau nanya ke saya kan nggak takut dengan pernikahan. Tapi kira-kira nih, kan Ya kekeh ya. Apa hal yang membuat Bapak Ustadz tuh gak takut gitu ya buat melangsungkan kejadian pernikahan? Sekarang gini, kalau ada orang yang sudah tahu akan apa yang dilakukan, kemudian bekal-bekalnya sudah tahu juga apa yang harus dipersiapkan, ketika dia melakukan itu takut atau berani? Berani kan? ya. Jadi kesimpulannya takut tuh kenapa? Karena tidak siap. Itu masalahnya. Tinggal pertanyaan kenapa pada nggak siap? Ya karena nggak dipersiapkan oleh mereka yang takut nikah. Dan contoh-contoh kasus adalah yang diangkat adalah kasus-kasus yang memang bermasalah secara persiapan dan secara pembekalannya. Kenapa? Kenapa nggak dibuka juga? Orang yang menikah sukses kok. Ya betul, banyak juga ya yang nikah ternyata malah buka peluang lebih sukses. Iya. Terus misalnya gini, terjadi kekerasan. Emang di luar pernikahan nggak ada kekerasan? Banyak sih. Emang di luar pernikahan nggak ada pembunuhan? Ada. Ya artinya gini, kita kadang-kadang nggak fair dengan pertanyaan yang kita tanyakan. Paham nggak maksud saya? Iya, Ya, Ya kan? Karena akan kita bahas kenapa nikah itu jadi menakutkan, dikarenakan memang yang mau menikahnya itu nggak siap. Sok, ada ulangan. Besok ulangan kata guru, kita belum siap. Takut berani? Takut. Kah ibu mendadak kan begitu kan? Ya betul. Jadi yang menyebabkan dia takut kepada sesuatu itu bukan sesuatu itunya, tetapi memang dirinya. Nah, akhirnya ketika kita bicara tentang menikah itu menakutkan,
Kan pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Karena memang banyak orang yang nggak pernah mempersiapkan pernikahannya dan tidak tahu akan berbuat apa. Akibatnya dia mereka-reka, mendebak-nebak apa yang dilakukan. Yang terjadi adalah ketersinggungan, yang terjadi adalah perselisihan, yang terjadi adalah pertengkaran, yang terjadi adalah ketidakcocokan. Akhirnya apa? Hidup menjadi tidak menyenangkan dan akhirnya menjadi scary, sesuatu yang menakutkan. Gambaran pernikahan itu tak ada kebahagiaan, ternyata kok enggak. PHP katanya kan gitu kan. Apa PHP? Beri harapan palsu. Pemberi harapan Sesuai payah ekspektasi. gitu. Harapan payah. Iya, kan sebelum jadi wah ngasih harapan, begitu udah nikah payah, nggak terwujud kan? Bukan palsu. Sebenarnya semua laki-laki ingin memberikan yang terbaik buat pasangannya. Cuman apa daya nggak punya kemampuan, makanya payah. Cuman banyak wanita menyebutnya palsu. Nama lain dari omdo. Ngomong doang. Iya kan palsu, Iya, gitu kan? betul. Ngomong doang, nggak? Iya. Gitu. Nah, jadi yang menyebabkan pernikahan jadi menakutkan adalah bukan pernikahannya, tapi orang-orangnya yang nggak siap, yang memang dia nggak punya kemampuan untuk itu, tapi memaksakan diri untuk menikah. Maka jadi nikahnya tergesa-gesa, bukan menyegerakan nikah. Kalau orang menyegerakan karena sudah punya bekal yang cukup dan visi misi yang mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Perhati nggak rumah tangga yang bermasalah rata-rata ya gitu tadi, nikahnya itu tujuannya apa? Hanya ingin menyalurkan syahwat, hanya karena bilang cinta, hanya karena bilang dia adalah orang yang mengerti saya, nggak berpikir bahwa menikah itu membangun sebuah peradaban kecil, yaitu rumah tangga. Pernikahan itu disebut oleh Allah juga mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat, karena nggak main-main. Ibadah seumur hidup. Nah, makanya karena nggak main-main itu jadi kesannya kalau nggak siap menakutkan. Karena harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini, harus begitu kan, ya kan? Iya. Tapi kok dia persiapkan ketika dia belum menikah, dia segala sesuatu dia persiapkan. Maka ketika nikah datang waktunya, it's okay, no problem. Kalaupun ada masalah, it's okay, bisa kita selesaikan bersama. Tapi ada nggak sih Pak Ustadz kiat positif gitu untuk muda-mudi gitu buat nggak takut untuk menikah itu? Karena gini, kita ini terjebak dengan istilah remaja. Remaja itu disebutkan dalam ilmu perkembangan manusia itu 14 sampai 21. Yang kita bahas pekan kemarin kan, 14 sampai 21. Nah, padahal dalam agama kita itu cuma ada balik dan belum balik. Dan baliknya itu usia 15 tahun. Bagi laki-laki mimpi tidak mimpi, dia usia 15 tahun, perlakukan dia seperti orang dewasa. Wanita head atau tidak head, datang bulan atau belum datang bulan, usia 15 tahun, perlakukan dia sebagai seorang dewasa. Sementara dalam ilmu perkembangan manusia, dalam ilmu psikologi, 14 tahun baru awal remaja. Sementara dalam Islam 15 tahun, ini 14 tahunnya dalam hitungan Masehi. Kalau yang 15 tahun ini hitungannya Hijriah. Lebih lama mana? Waktu 1 tahun Hijriah dengan Masehi. Hijriah. Iya. Iya. Lebih lama mana? Masehi. Iya, ya. Ini 14 tahun ya Masehi, iya. Iya, lebih lama Masehi 365. Kalau Hijriah selisihnya bisa 11 hari atau 10 hari. Gitu kan. Lebih cepat Hijriah. Artinya kalau 15 tahun Hijriah dengan 14 tahun Masehi, ya mirip-mirip lah. Paham nggak? Iya, betul. Kan tinggal 11 kali 11 kali 14 kan 14 tahun. Kalau hijrat 11 kali 15 kali kan gitu, 15 tahun gitu. Kali aja. Berapa tuh? 11 kali 15. Soal ini kita ya. Iya, kayaknya kita langsung kayak dikasih. Iya Pak, ada Hah? namanya. Kayak 150 tambah 15. 165.
165 itu udah ada setengah tahun. Iya, Iya kan? betul. Artinya 15 tahun Hijriah itu sama dengan 14 setengah tahun non 14 setengah tahun Masehi. Oke, berarti itu beda dari cara pandang Ya, kita. artinya begini, 15 tahun dalam ilmu agama sudah dewasa. Kalau dihitung ke Masehi berarti 14,5 tahun dia sudah harusnya dewasa. Tetapi hitungan Masehi 14 tahun remaja awal. 21 tahun remaja akhir. Iya. Kan ada sesuatu yang tidak sama nih. Dalam ilmu agama 14 setengah tahun dia sudah dewasa. Sementara dalam ilmu umum psikologi 14 tahun remaja awal. Jauh ini. Makanya kebanyakan akhirnya orang yang hidupnya jauh dari agama, yang kurang dari agama, yang sedikit pemahaman agamanya, maka lebih takut pernikahan ketimbang orang yang sudah mantap secara agama. Dia lebih pede pernikahan, bukan lebih berani, lebih pede. Ngomong-ngomong tentang Pede. persiapan dan Iya. PD, otomatis kan kalau misalkan PD itu harus ada persiapan yang kata Bapak barusan ya. Nah, kira-kira persiapan apa aja sih gitu biar semuanya pada tahu gitu. Cara pandang dia, Oh, cara pandang. karena dia menganggap usia saya masih remaja. Oke. Tapi kalau 15 tahun dianggap sudah dewasa, beda nggak cara orang berpikir dewasa dengan orang berpikir masih remaja? Sama nggak? Beda. Beda. Lebih matang mana? Yang berpikir dewasa. Nah, itulah dia. Kebanyakan anak-anak muda yang takut nikah itu pikirannya belum dewasa. Masih ingin main, masih ingin fun, masih ingin nongkrong, masih ingin bebas. Makanya begitu menikah menakutkan. Ya betul. Karena semua aktivitas yang menyenangkan terhalang dengan pernikahan. Bagaimana kasusnya kalau ada yang mungkin dia itu dari latar belakang yang memang keluarganya juga kurang harmonis, sehingga itu tuh jadi alasan dia buat takut untuk menikah, Pak Ustadz? Semohon, betul. Kan tadi kan pertanyaannya bagaimana untuk mempersiapkannya? Ya, kembalilah bagaimana dia harus mempersiapkan diri sebagai seorang muslim. Bagi seorang muslim. Maksudnya agamanya. Pelajari. Jujur aja. Rena, Erni, belajar ngaji di masjid usia berapa? Belajar ngaji? Masih Dan kecil SD. sih. Kecil kan, SD kan? SD kan? Di masjid, maghrib sampai isya, betul? Betul. Terus habis itu SMP ada pengajian nggak? Ada. Masih ada. Di masjid, masih ada? Di masjid Ikut pengajian? Ikut sampai SMP kelas 3. Ada bener rutin tiap minggu di masjid? Iya. Tiap hari, pada maghrib sampai isya? Pada maghrib. Terus di SMA ada pengajian? Enggak, udah mulai enggak. Terus kuliah ada pengajian? Kuliah enggak. Dan pengajian yang kadang-kadang Quran hungkul, Quran aja kan? Iya, betul. Ya kan, tidak ada pemahamannya. Maka kebayang, kira-kira mereka punya ilmu yang cukup nggak tentang agama? Enggak. Dan mereka masih ingin main, masih ingin senang-senang, ya kan? Masih ingin bebas mau ngapa-ngapain terserah gue, kan gitu. Tiba-tiba dia nikah, yang harus hidupnya lebih teratur, ya kan? Iya. Lebih jelas, punya tanggung jawab. Mikir nggak dia? Mikir lah. Waduh, belum masanya gue. Waduh, kok udah kayak gini gue. Nah kan tuh. Akhirnya apa, jadi pernikahan tuh jadi hal yang menakutkan. Nah, terlepas dari latar belakang keluarga dia broken home atau tidak, nggak ada urusan. Ketika dia sudah paham agama, dia kan lebih siap mental, lebih pede, karena dia bisa ngambil pelajaran dari keluarganya. Saya nggak akan ulangin bagaimana ibu bapak saya berbuat, kan begitu. Saya bisa buktikan bahwa saya lebih baik dari mereka berdua, kan bisa begitu. Ya, benar banget ya. Iya, betul banget sih. Yang penting itu adalah kesiapan diri dan juga Nah. pemahaman agama. Gitu Ren. Sama ekspektasi mungkin, Iya. karena kan mungkin ekspektasinya yang di awal disebutin itu yang bahagia. Ekspektasi itu berasal dari sejauh mana dia punya pemahaman.
terhadap sesuatu itu. Kalau dia punya pemahaman tentang pernikahannya benar, pasti ekspektasinya benar nggak? Benar. Kalau dia punya pemahaman pernikahannya menakutkan, maka ekspektasinya gimana? Takut. Pasti takut kayak. Iya, banget. Sadar juga loh. Ya, takut banget lah gitu. Iya sih. Gini nih Pak Ustadz, anak muda tuh nggak cuma anak muda ya, juga masih banyak kan yang sekarang udah usia 30 tahun takut menikah karena memang tahu gitu bahwa dirinya tuh belum siap. Nah, lebih ke misalnya kita tuh udah menyiapkan secara matang di pribadi, tapi kita tuh takut ketipu, takut salah orang gitu Pak Ustadz. Iya, karena ngomongin tentang PHP tadi, ada yang memang pas waktu kenalan dia baik, ternyata aduh rumah tangganya jadi gitulah. Ya karena gini, mereka merasa hidup sendirian, nggak punya siapa-siapa. Harusnya kita punya siapa? Allah. Nah, kenapa itu nggak dilibatkan? Jujur aja, dilibatkan Allah. Boro-boro zikir aja susah, sholat juga enggak, gimana? Walaupun usia udah 30 tahun, jangan 30 tahun, usia 70 tahun banyak yang nggak sholat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Karim, wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Siapa yang bakhil, pelit, dan istagna, merasa cukup, nggak butuh Allah, dan tidak meyakini akan balasan dari Allah surga, maka Allah mudahkan menuju kesulitan apapun itu. Stres lah, segala macam lah. Maka jadi scary, menakutkan. Ya kan? Sekarang kita harus berani membuka diri kita. Sejauh mana kita mendekatkan diri pada Allah yang merupakan yang menciptakan semuanya, yang mengabulkan semua permintaan doa. Kan kalau kita lihat kenyataan anak muda, sholatnya gimana? Masih banyak bolong-bolong kok. Baca Quran banyak nggak bisa baca Quran. Kita tuh lebih mudah menyalahkan faktor eksternal ketimbang mengevaluasi diri sendiri. Kenapa? Emang nggak mau disalahin. Anak muda tuh begitu tipenya, nggak mau disalahin orang lain mulu. Kenapa lu nggak gaul lagi sama mereka? Ya dia nggak ngerti gua, percuma gua gaul sama dia. Udah nggak kenal gua dia. Jadi sebatas apa yang menjadi harapannya dia itu terpenuhi, baru dia teman gue. Padahal pernikahan itu harus care sama orang lain. Iya. Dan ternyata dalam Al-Karim juga Allah menyelenggarakan kita adalah bahwa kita yang paling baik adalah yang punya manfaat bagi orang lain, kata Baginda. Orang lain aja bisa rasakan manfaatnya bagi kita, apalagi ini keluarga, istri, suami, anak. Orang lain aja bisa merasakan manfaat kita. Dari Pak Ustadz nih yang menganggap pernikahan itu menyenangkan, marriage is fun. Ada nggak sih Pak Ustadz apa ya? Kayak kalau dari aku sendiri gitu ya, banyak tren-tren yang memang kayak KDRT, itu yang ngebuat aku tuh merasa pertama karena belum siap, kedua itu karena kita tuh merasa belum sampai untuk harus ke tahap itu gitu Pak Ustadz. Karena kalau saya perhatikan, saya amati ya, itu persoalan bukan di situ. Persoalannya adalah dia mencari pasangan yang menyenangkan dia, bukan yang siap membina keluarga. Kan banyak orang menerima laki-laki atau perempuan yang penting dia cantik dan ganteng. Masalah sikapnya, akhlaknya nggak peduli, I don't care. Yang penting keren, yang penting K-pop, yang penting Korea. Apa ini? Nah, sarang kayak duit. Jempol sama telunjuk, sarangnya. Kirain. Akhirnya itu yang terjadi. Karena banyak orang sekarang bukan sibuk mempersiapkan diri menjadi sebuah keluarga, tapi sibuk mencari pasangan yang menyenangkan dia, yang mengerti dia, yang gue sukai. Padahal pernikahan itu kan ibadah ya.
tapi banyak yang memilih ibadah masih dengan cara yang lain gitu. Nggak harus dengan Nah, menikah tuh kan gitu. udah nanya tahu jawaban sendiri kan gitu. Iya. Iya. Nah, tapi sebenarnya itu tuh apa ya? Kan menikah itu kan ibadah terpanjang nih. Harus nggak sih bahwa misalnya menikah itu disegerakan? Jadi Segera atau tidak segera itu bergantung kepada kesiapan. Iya kan? Sekarang kita nih mau sekolah, berangkat jam sekolah tuh jam 7, kita biasa berangkat jam 6. Tapi belum siap. Itu segera atau terburu-buru? terburu-buru. Terburu-buru karena tidak ada persiapan. Misalnya kita mau berangkat setengah 7 sekolah, tapi jam 6 udah rapi, udah siap semuanya. Makanya apa jadinya? Segera atau buru-buru? Segera, nyantai tapi segera jalan. Beda dengan buru-buru, rusuhan. Sehingga akhirnya menjadi ceroboh di situ. Kan kebanyakan orang menikah kan MBA. Apa tuh MBA? Di menikah di luar hamil di luar nikah. Oh. Pertanyaan sebenarnya simpel ya. Kenapa orang pada menghindari pernikahan? Karena pada dasarnya sebenarnya adalah mereka tidak mau punya tanggung jawab. Karena mereka masih berpikir tentang dirinya sendiri. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran Karim, Allah menciptakan manusia itu dengan maksud dan tujuan. Potensi-potensi yang Allah berikan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bisa memberikan kontribusi kebaikan buat orang lain. Makanya sedekah yang paling besar itu adalah ketika memberikan nafkah kepada warga. Sehingga pertanyaannya, emang orang hidup sendiri menyenangkan? Sebenarnya kita punya struggle masing-masing. Nah, iya kan nggak fair gitu kan? Nggak fair mereka. Banyak kok kasus-kasus seperti di Rusia. Sekarang di Rusia itu diinstruksikan oleh Presiden Putin memberikan waktu, peluang untuk ada hubungan intim suami istri biar punya anak, dan dihimbau untuk segera menikah. Bahkan di Rusia itu dibiayai negara kalau yang mau poligami, karena mulai terjadi penurunan popularitasnya Rusia, populasi penduduk Rusia, populasinya. Di Eropa juga begitu, di Amerika juga sama. Ketika mereka mengatakan unmarried, mereka hanya berhidup bersama itu hanya sebatas seks aja, nggak mau punya anak. Sementara dalam Islam itu berbeda. Karena Allah menciptakan kita punya maksud dan tujuan. Maka tadi sedekah yang paling besar itu adalah ketika memberikan nafkah kepada keluarga. Sekarang bagaimana mungkin dia akan bisa memberikan nafkah pada keluarga kalau dia tidak menikah? Kalau tidak berkeluarga. Iya. Kan kata Rasulullah juga 3 hal yang akan pernah putus bagi orang yang sudah meninggal: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh yang mendoakannya, orang tuanya. Anak yang soleh. Bagaimana dia akan punya anak kalau dia tidak nikah? Terlepas apakah bisa adopsi? Emang yang diadopsi anak siapa? Iya juga. Hasil dari apa adopsi itu? Anak dari tetap pernikahan. Jadi menikahlah karena memang itu tuh ibadah. Iya, Ya. dan kita siap tentunya. Iya. Kan gini, kita diciptakan oleh Allah untuk banyak berbuat kebaikan. Salah satu kebaikan yang memang terkadang bisa lebih banyak menyenangkan ketika kita punya orang yang mengerti kita, pasangan. Dan oleh Allah diberikan keluasan setelah diikat dengan perjanjian, diikat dengan ikatan akad, yang tadinya diharamkan oleh Allah menjadi sesuatu yang dihalalkan. Bahkan Islam memberikan ruang yang luar biasa untuk pasangan suami istri dengan kategori menyenangkan hidupnya, boleh silakan, asal pada tempatnya. Kan begitu. Tapi Nah. Pak Ustadz, Iya, karena selama ini mereka berpikirnya pernikahan itu adalah dia mesti berbagi,
dia mesti jadi beban atau tambah beban. Kan sesuatu yang kayak begitu yang dia dapatkan gitu loh. Maka akhirnya menjadi sesuatu yang berat pernikahan itu bagi dirinya. Sampai dia nyiapin panti jompo sendiri segala macam. Pertanyaannya, kalau dia nerima dia panti jompo, gimana dia akan bisa hidup sendirian? Dan coba perhatikan panti jompo, dia hidup sendirian? Enggak, dia punya teman. Bersosialisasi gitu ya. Tetap. Iya kan, nenek-nenek semuanya teman nggak? Teman. Ada kakek-kakeknya nggak? Ada. Cuman kan terbatas dia, hanya sebatas pertemanan. Dan akhirnya yang terjadi kita perhatikan banyak sekarang, akhirnya mereka hidup bersama hanya sebatas hubungan seksual. Yang disebut unmarried tadi, hidup bersama tanpa pernikahan. Emang yang hidup bersama tanpa pernikahan nggak punya tanggung jawab? Punya, ya kan? Ngurusin rumah, hidup bersama, unmarried loh. Yeah. Coba tanya teman-teman yang nggak nikah, punya nggak ada pacar? Punya nggak ada calon? Punya nggak ada pasangan? Punya. Terus ngapain di situ pasangannya? Ribut nggak? Ribut pasti. Masalah nggak? Masalah juga ada. Cuman dianggap clear kalau dia nggak menikah, bubar selesai gitu loh. Emang di pernikahan nggak bisa bubar? Bisa. Tapi Prosedur mungkin ya. Iya, yang bikin aduh pusing lah gitu banyak ini. Emang yang nggak nikah nggak pusing? Pasti ada pusingnya, tapi apa ya? Bingung banget. Bingung banget kan ya? Iya. Ya kadang-kadang kita tuh hanya cuman apa ya, sentilan orang yang harus kita pikirkan sebagai sebuah kebenaran, padahal hanya prediksi semua. Mereka hanya dugaan-dugaan semua. Maka saya balik pertanyaan-pertanyaan itu kan. Kayak gini aja, Rena sama Erni, mau nggak dibilang sama teman-teman kamu soalim? Soalin Konotasinya tuh jelek sebenarnya. Tuh kan, Ya. tuh kan. Kata Erni, konotasi jelek soalim. Di mana-mana tuh Bagus kan Pak, tapi karena ada kata di soalnya. era- iya, Iya. Gitu. Jadi Tapi konotasinya sekarang apa sih soalin daripada soal? bukan, saya pernah digitu sama teman saya. Li soalim lo, saya balas aja. Mending gua soalin, padahal lo sok kafir. Pilih mana lo? berarti gitu jawabannya Iya, guys. gitu jawabannya ya. Kalau di soalin. Saya nanya ke Erni sama Rena, ya kan? Saya balik bertanya ke mereka, daripada lu sok kafir, mending gua soalim. Tapi ada nggak sih Ustadz, gimana sih caranya menyikapi pasangan yang dimana mungkin dia tuh ternyata nggak sesuai ekspektasi kita gitu? Ya, ini pertanyaan ekspektasi dia apa? Kan ada latar belakang ekspektasi itu muncul, yaitu sudut pandang. Bahasa kerennya point of view. Keren kan lu? Naon point of view teh? Sudut pandang. Yang melatari belakangan dia muncul ekspektasi. Kalau sudut pandangnya benar, pasti ekspektasinya bagus. Kalau sudut pandangnya negatif, maka ekspektasinya negatif. Yang terjadi curiga terus. Makanya gitu dia was-was mendapat pasangan. Jangan-jangan dia tukang tipu. Jangan-jangan dia cuma begini doang. Jangan, karena belum kelihatan warna aslinya. Sementara kata baginda Rasulullah SAW, kalau kita berhubungan depankan apa? Su'uzon atau husnuzon. Husnuzon tentunya. Kalau kita merasa takut ditipu segala macam tuh su'uzon, husnuzon. Suzon. Itu yang terjadi. Karena Allah mengatakan, baginda mengatakan, Allah ada pada prasangka orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang beriman prasangkanya buruk, ya itu yang terjadi. Tapi juga ada kasus yang mana pas ada nih suami istri, suaminya tuh bisa terbilang alim, tapi pas udah mereka serius ke jenjang pernikahan, keluarlah itu yang buruk-buruknya. Dan istrinya tuh merasa kok gini ya, kan pas waktu kenal nggak kayak gini. Sebenarnya dia nggak ada suzon dari awal gitu, cuman pas udah ininya Ya karena gini, mereka banyakkan pernikahan itu mereka fokuskan apa yang mereka mau. Kan dia menikah dengan laki-laki itu pasti dia punya kemauan dong.
nanti saya kalau nikah sama dia saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Itu kemauan dia nggak yang kita sebut dengan ekspektasi, Iya. yang kita sebut dengan harapan. Padahal intinya apa? Kemauan, keinginan. Begitu sesuatu yang muncul dalam diri suaminya itu tidak seperti yang diinginkan, maka muncul yang disebut tadi. Awalnya sok alim. Padahal boleh jadi bukan sok alim, ingin jadi orang alim. Cuman kan iman itu dinamis, bisa naik, bisa turun. Jangan-jangan penyebab turunnya pasangan kita imannya, kitanya sendiri nggak sadar. Makanya kita mudah menuduh orang lain, nggak pernah mengevaluasi diri sendiri. Bisa jadi pasangan kita kayak gitu karena kitanya kelakuannya kayak gitu. Kenapa? Curiga mulu. Sehingga orang nggak betah. Kenapa? Lihat wajahnya begitu, ekspresinya begitu, gestur tubuhnya begitu. Siapa yang nyaman, sok coba? Jadi makanya dia bersikap tidak mengenakan mungkin karena dirinya Iya, sendiri kan berarti ya. kita harus- Makanya mungkin ada istilah jodoh itu cerminan diri. Berat Mikir. ya. Iya. Ya berat Kayak- memang. Tapi Iya. temanya memang berat ini, memang berat. Saya bilang berat, memang berat. Ya tapi kan ditanyakan sama anak usia 19 tahun. Iya. Karena apa ya? Pasti di usia-usia kita sekarang juga kita udah tahu Iya, 5 tahun kalau ke depan. kalau saya memandang 19 tahun itu udah layak. Bukan banyak orang kan nggak mengatakan 19 tahun adalah layak. Iya. Pasti gitu kan? Makanya saya keluarkan ungkapan, ini ditanya sama anak usia 19 tahun gitu. Itu kan sebenarnya sindiran sebenarnya bahasa saya. What's wrong 19 tahun? Apa yang salah dengan 19 tahun? Kalau bicara tentang masalah merit. Apa yang salah? Ada yang salah nggak? Ekspektasi. Iya, dalam rangka persiapan tadi. Sehingga nggak usah sampai usia 30 can siap terus. Ya kenapa? Kenapa belum siap? Ya nggak dipersiapkan, kawan. Kan kebanyakan orang itu ketika mau nikah itu bukan persiapan yang dipikirkan, tapi sibuk mencari pasangan untuk apa? Menyalurkan apa yang dia mau. Berupa syahwat, berupa hubungan seksual. Jadi menikah itu bukan cuma sekadar apa sih? Apa yang kita mau gitu Iya, untuk menginginkan syahwat. Tapi di balik itu juga pasti ada kayak banyak tanggung jawab. Maka Benar. dari itu ya teman-teman yang mau nikah nih harus tahu tanggung jawabnya apa, terus kayak ekspektasi di dalam hubungannya apa gitu. Jadi akhirnya bisa kita katakan gini, Erni, bisa katakan orang yang takut nikah itu sebenarnya membuka dirinya siapa dia. Seorang pengecut. Maksudnya gimana tuh, Pak Ustadz? Lah, kan dia nggak mau nikah karena kan takut punya tanggung jawab, segala macam harus begini harus begitu, jadi beban buat dirinya. Itu menunjukkan siapa? Dirinya, bahwa dia memang nggak layak. Tapi yang disalahkan pasangannya, yang disalahkan pernikahannya. Berarti mungkin itu yang dimaksud dengan marriage is care itu. Iya, ekspektasi Iya. berarti ya. Tanpa ngelihat diri sendiri udah bener atau belum gitu ya. Kan tadi kita hidup ini bagaimana kita menjadi seorang kontributor, bukan menjadi orang penuntut. Nah, kebanyakan orang nggak mau menikah karena dia ingin menjadi seorang penuntut. Maunya saya, maunya saya, maunya saya. Padahal bagaimana baginda Rasulullah mengarahkan kita untuk menjadi seorang kontributor, pemberi. Bisa buka suratnya 76 ayat 9, baca, coba. Buka handphonenya, surat 76 ayat 9. Biar saya bisa minum. Al-Quran surah 76. Ayat 9, baca. Bentar, Pak. Cok, ketemu, baca. Artinya Ya, Al-Quran surat Al-Insan
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Lihat, Allah menceritakan seorang orang yang beriman, seorang mukmin menjadi kontributor kan, memberi makan, kontributor bukan? Kontributor. Terus kontributornya dia berbuat mengharapkan balasan nggak? Enggak. Tidak. Mengharapkan jawaban terima kasih nggak? Tidak. Jadi dia balas nggak balas, dia ucapin terima kasih nggak ucapin terima kasih, ada masalah nggak? Enggak. Nah, kebanyakan orang yang takut menikah karena ingin dapat balasan, ingin dapat perlakuan. Halo, ketangkap nggak? Ya, ketangkep. Berarti itu suatu hal yang salah ya, bukan tulus berarti gitu maksudnya. Ya iyalah. Tetapi bukan sebuah kesalahan fatal, bukan. Dan memang intinya adalah saling memberikan kontribusi, saling menutupi kekurangan. Maka yang dilihat itu adalah bukan kekurangan pasangannya, tetapi kelebihan dia untuk pasangannya, sehingga dia bisa memberikan itu sebagai bentuk kebaikan. Pasti orang akan lebih wise, pasti orang akan lebih sabar. Kenapa? Dia melihat kebaikannya buat pasangannya, bukan melihat kekurangan pasangannya. Apa yang diharapkan nggak dapat. Kalau sesuatu yang kita harapkan nggak dapat, masalah nggak? Masalah. Aduh, saya lagi ada masalah. Kenapa? Karena harapannya nggak sesuai dengan kenyataannya. Problem. Berarti itu gimana cara menyikapi ujian dari pasangan ya? Makanya saya mengatakan, jadilah hamba Allah, belajarlah agama. Betul. Tapi gimana Ustaz, kalau kan memang kalau misalnya rezeki berkurang itu ujian, suaminya susah dapat pekerjaan itu ujian. Tapi kalau suaminya KDRT atau selingkuh itu kan sebuah apa ya? Bukan ujian lagi gitu, lebih ke tamparan disuruh sadar gitu. Sederhana, simple gitu. Saya punya seorang jamaah ya, dia seorang pejabat. Dia minta ke emangnya, emang itu teman saya, untuk ngomong ke Alona, istrinya tuh adalah Alona emang ini gitu loh. Ya, Alo kontan gitu, supaya dia poligami. Kenapa Jadi tuh? ya nggak tahu lah, dia kan dia pengen poligami aja gitu. Nah, akhirnya emangnya ini cerita ke saya kan, diceritain ke bibinya tuh ke istrinya emang, bi kieu kan gitu kan. Terus kata bibinya, saha sebutin keponakannya, sok dia kan bawain ke saya, ketemuin sama saya sama bibi. Udah, keponakannya itu yang istrinya pejabat itu diarahin sama bibinya, kamu kudu gini, diberikan arahan. Cik ninggalin 3 bulan kemudian, apa yang terjadi? Terjadi poligami. Arahan apa tuh yang dikasih? Iya, saya juga penasaran, cara apa gitu, saya juga pengen nanya sebenarnya gitu. Ketemu mang, kunaon bisa berubah begini? Kenapa bisa berubah begitu mang? Cerita. Ternyata ya itu tadi, istrinya mengarahkan ke ponakannya, jadi seorang istri, fokuslah kepada kewajiban kamu sebagai seorang istri. Ketika kamu fokus kewajiban kamu sebagai seorang istri, maka haknya suami terpenuhi. Ketika hak suami terpenuhi, maka suami akan melaksanakan kewajibannya, dan kewajiban suami itu adalah hak seorang istri. Ternyata kenapa dia pengen poligami? Karena hubungan seksnya biasa-biasa dengan istrinya. Dia pengen lebih. Nah, diarahkan bibinya sehingga dia berbuat. Tetapi masih kategori yang wajar. Senanglah dia, sehingga nggak perlu lagi nyari keluar. Kenapa? Di istrinya sudah ada.
Tetapi sebagai seorang suami juga, kalau nggak mendapatkan itu tadi kan, jangan fokus kepada apa yang maunya, kewajibannya. Makanya tadi para orang tua mengatakan kepada orang tua yang punya anak perempuan, nikahkanlah anakmu dengan orang soleh. Kalaupun orang soleh itu tidak mencintai anakmu, dia tidak akan menyakiti. Karena orang yang soleh pasti ingin punya manfaat bagi orang lain. Apalagi ini istrinya, walaupun dia tidak mencintai, dia pasti akan tetap berbuat baik. Sehingga boleh jadi Allah turunkan rasa cintanya. Ridhonya. Iya. Seberapa lama? Berbeda-beda, kesabaran orang kan nggak sama. Lihat, coba buka suratnya, surat 64 ayat 14, sok baca. Surah ke-64 Mm-mm. ayat 14. 11. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, Ya. sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka, serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Lihat kata Allah, anak-anak istri-istrimu, pasangan maksudnya, baik suami maupun istri, itu bisa menjadi musuhmu. Kata Allah apa? Hati-hati. Cuman bentuk hatinya apa? Maafkan dia. Bukan apa? Bukan kasari. Santuni dia. Berbuat apa? Baik. Ampunkan mereka. Maafkan. Ya kan? Nanti Allah ampuni. Lihat Allah arahkan nih. Ini yang jadi musuh ya gitu. Apalagi nih pasangan kita bukan musuh. Ketika ada sesuatu yang kita ingin nggak terjadi, ya bersabarlah. Dengan kesabaran itu akhirnya Allah buka hati pasangan kita, sehingga akhirnya apa yang kita mau dimudahkan oleh Allah. Selama itu hal yang baik. Itu. Betul. Jadi kalau ada ujian dalam pernikahan itu tuh justru waktunya kita Maafkan, Iya. santuni, ampunkan. Padahal itu musuh kata Allah. Iya, peluang kita untuk beribadah ya, yaitu salah satunya bersabar. Gitu. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Istrinya itu musuhnya. Karena Allah katakan istri Nabi Nuh masuk neraka. Tapi Nabi Nuh nggak pernah suuzon sama istrinya. Tetap husnuzon. Tetap berdakwah, tetap lembut, tetap meminta doa pada Allah untuk diampunkan. Cek coba. Emang agak berat ya untuk Satu lagi contohnya yang istri. Siapa? Siti Asia. Bersuamikan siapa? Fir'aun. Berat banget sih. Iya. Benar-benar. Ya makanya semuanya dipersiapkan. Kenapa berat? Karena nggak tahu, nggak dipersiapkan. Karena menganggap belum masanya, belum saatnya. Begitu sudah usia tua, sibuk pernikahannya bukan persiapan mentalnya, tapi persiapan pasangannya dicari. Akhir terjebaklah dengan perzinahan, terjebaklah dengan istilahnya PACARAN. Akibatnya karena nggak siap secara mental, yang terjadi saling menyakiti. Akhirnya muncullah pemahaman merit itu menakutkan. Jadi pernikahan itu bukan cuman sekadar soal pesta, Iya. tapi juga kesiapan mental, Iya. spiritual. Iya. Makanya ilmu agama itu penting, teman-teman. Iya, makanya ngaji itu. Iya, makanya mengaji itu ya. Dan pentingnya kita buat belajar. Kalau kita udah mulai suka sama lawan jenis, penting banget buat belajar ilmu pranikah ya Pak Ustadz ya. Setuju Karena saya. itu- Cuman saya lebih sepakat tidak menyebut lawan jenis. Pasangan jenis. Pasangan. Kalau lawan jenis berantem mulu, namanya juga lawan. Oh iya iya iya, biar fair gitu. Nah, makanya Allah menyebutnya dalam Al-Quran itu bukan lawan, pasangan jenis. Teman hidup lah ya Pak Ustadz ya. Nah, pasangan laki-laki pasti
perempuan. Kalau pasangan laki-laki lagi, ih gelo ih. Power sih. Ya iya makanya berarti itu bukan pasangan gitu. Benar-benar. Benar-benar. Gitu. Iya. Oke? Oke. Cukup ya? Makasih. Masih lagi mananya? Masih kosong ya? Silakan. Cukup sih Pak Jadi Ustadz ya. intinya kenapa banyak orang berpikir menikah itu menakutkan? Karena memang dia nggak siap dan nggak tahu pernikahan itu apa. Padahal di balik pernikahan itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, rahmat-rahmat Allah diberikan pada orang yang menikah, gitu loh. Dan itu sebenarnya bagaimana menikah itu membuat dia lebih teratur hidupnya sebenarnya gitu, akan membuat dia lebih bermanfaat. Uang 50.000 dipegang sama bujangan dengan 50.000 dipegang yang sudah punya anak istri, secara kualitas sama nggak? Beda. Apa bujangan nguap 50.000 gitu aja, tapi bagi dia bisa beli makanan yang cuma permen aja, tapi bahagianya anak luar biasa. Bapaknya bawa permen, bapaknya bawa kesukaan istrinya cuman cilok, tapi seneng. Coba bujangan 50.000 beli apa ya, cuman dia doang nikmatin, nggak melihat wajah-wajah orang yang bahagia mendapatkan sesuatu yang sebenarnya murah. Tapi karena kita melakukan dengan kebaikan, dengan hati, menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi pahala buat dianya dan banyak orang gitu ya. Terus kadang kalau senyum ya, kalau kita dapat senyum dari orang lain tuh bikin hari kita happy Iya gitu. sih. Apalagi di keluarga, Iya. kan keren itu seharusnya. Iya, Saya bahas gitu sesuatu iya. Wah mantep Ernie, gak selayak. Waduh, habis ini Erni Aminkeun. Amin ya Nah, Allah. gitu. betul banget. Ya gitulah, Rena sama Ernie ya. Walau alam bisawab. Oke, sungguh berat ya materi kita hari ini tuh tentang marriage is scary. Ternyata sangat-sangat dalam gitu ya untuk memperdalam pernikahan. Dan juga di pernikahan itu bukan cuman sekadar senang-senang, Betul. pasti ada ujiannya ya Her ya. Betul. Tapi itu jadi ladang kita buat lebih sabar untuk juga dapat pahala gitu sih. Dari materi sama Pak Ustadz, terima Iya. kasih Pak Ustadz udah menyampaikan insight-nya ya Iya. di materi kita hari ini. Semoga Pak Ustadz juga dan keluarga sehat selalu. Amin, amin, amin. Semoga marriage is fun yang Pak Ustadz bilang itu juga berlaku untuk semua yang nonton ini. Iya, Karena pasti yang nonton ini itu orang-orang yang pengen Tapi lebih tepatnya Lebih kan, baik gitu lebih ya. tepatnya bukan Mary is fun, Mary is apa? Mary be happy lah. very be happy. Mary be happy. Sama satu lagi teman-teman, tambahannya insight di kepalanya ditambahin, terus ekspektasinya dikurangin, tanggung jawabnya harus tahu harus ngapain gitu. Udah layak ya Ernie. Iya sih. Di aku sendiri juga gimana ya? Kalau yang namanya ekspektasi, itu tuh pasti ada kan setiap manusia. Harus. Iya. Dan itu juga jadi dorongan buat kita tuh belajar lebih baik lagi. Ya, cuman kan Allah sebutkan Rena, tidak semua yang kita inginkan Tercapai, terwujud. terjadi. Terserah Allah apa yang mau terjadinya. Disitulah sikap dewasa kita harus muncul, bukan sikap anak-anak. Iya betul. Coba kalau anak-anak kalau nggak keinginan nggak mau, nangis dia, marah-marah, ya kan? Gitu harusnya. Betul. Dan dikasih harus belajar keluasan hati ya. Betul. Keluasan hati. Tapi kalau mau netapin standar itu nggak apa-apa banget, asal kamunya juga ya sesuai sama standar yang Iya, kamu betul. buat seperti itu. Ya dewasa lah. Iya. Dewasa itu singkatan apa? Apa tuh Pak Ustadz? Gede wadah sanguna. Gede pada sanguna. Dewasa. Mindset ya sih. Iya. Serius banget Rena. Aduh Rena masih serius aja dia. Iya karena berat banget gitu ya Allah. Ternyata marriage is fun tuh sedalam itu. Iya. Ya. Kita harus banyak belajar, Re. Iya, banyak belajar. Pokoknya banyakin ini sih insight-insight tentang pernikahan gitu sih. Tuh, sepakat saya. Semoga dimudahkan ya. Amin, Amin. Pak. Oke.
Oke, kesimpulannya mungkin pernikahan itu bukan tentang sekedar pesta doang, tapi juga kita tuh harus menyiapkan kesiapan mental, kesiapan spiritual, apalagi itu yang paling utama ya, Ria. Seperti itu. Juga semoga Sobat Be Better itu bisa menjadi lebih baik lagi, biar nanti pasangan hidup kalian itu membawa berkah lah untuk rumah tangga kalian. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekian materi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz Derlis untuk insight yang telah disampaikan. Aku Reina dan rekan saya, Dan aku Erni Rohaini. izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Saya nanya ke Erni sama Erna, udah selesai kan?